dipersembahkan oleh penambahan konfirmasi positif dari nomor urut 20 sampai dengan nomor urut 27. Total jumlah 8. Dokter Brian, apakah sebenarnya Indonesia siap, Bu, jika ada terjadi ledakan kasus? Ini seperti yang terjadi di Korea Selatan, ini seperti yang terjadi di Iran, ini seperti yang terjadi di Italia. Bahkan di Italia dalam waktu 2-3 minggu, penambahan kasusnya bisa sampai 9.100. Kita siap tidak dengan kasus, dengan skenario terburuk seperti itu? Situasi sekarang sebetulnya kita tidak bisa terlalu confidence untuk mengatakan bahwa akan terjadi ledakan kasus di Indonesia. Walaupun kalau kita lihat bahwa dalam 2 hari ini dari 6 kasus kemudian naik menjadi 19 dan hari ini diumumkan menjadi 27 kasus. Saya secara pribadi tidak terlalu yakin bahwa ledakan kasus itu akan terjadi. Italia juga tidak. Apa jaminannya bahwa ledakan multiple times seperti yang terjadi di 3 negara tersebut tidak akan terjadi di Indonesia, Bu? Ya, saya tidak mengatakan juga bahwa tidak akan terjadi ya, tetapi kalau kita melihat dari data per data sekarang, walaupun ini dalam 2 atau 3 hari terakhir ini, sebetulnya peningkatannya juga tidak terlalu tinggi juga begitu ya. Tetapi saya percaya bahwa pemerintah sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Dari 19 hingga 27 kasus, Dok. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, dari 27 kasus itu kita bisa mengkategorikan 4 istilah. Pertama ada yang disebut dengan klaster Jakarta yang merujuk kepada nomor 1 dan nomor 2 yang akhirnya ditelusuri trackingnya sampai ke subklasternya. Okay. Yang kedua adalah yang dari Diamond Prince. Nah ini yang poin nomor 6 ya. Kemudian ada yang imported case, istilah ketiga, kemudian ada local transmission. Setiap kategori ini menunjukkan adanya cara dan pendekatan yang akan berbeda. Tentu kalau klaster Jakarta, ini saya pikir saya harus apresiasi ke pemerintah yang untuk klaster Jakarta mulai dari case 1-2. Tracingnya bekerja. Ya, kontak tracingnya ini bekerja dengan baik. Okay. Tetapi ada kondisi yang berbeda ketika ABK Diamond Prince yang pada nomor 6, ini menunjukkan apa? Ada sesuatu yang laten sifatnya. Seorang yang sudah dilakukan pemeriksaan komprehensif mulai dari Diamond Prince yang di Jepang, kemudian bahkan kita karantina di Sebaru, yang akhirnya juga kembali confirm positif. Nah ini yang nomor 6. Artinya ada sesuatu yang laten bahwa virus ini walaupun sudah dikategorikan negatif, tetapi dia masih bersifat laten. Masih bisa terjadi kembali confirm pada kasus tertentu dengan indikasi prognosis tertentu untuk pasiennya. Bahwa penting pemerintah menyampaikan dari mana imported case ini. Dari negara mana? Dari negara mana? Kenapa? Bahwa ada etika diplomasi di sini soal lain. Tetapi kewaspadaan masyarakat kita yang merasa diri dari negara-negara yang memang menjadi confirm saat ini penting. Agar nama mereka kita juga sering disebut oleh negara-negara lain. Ya, bahkan sangat keras ya disebutnya oleh Australia, sangat keras terhadap kita mengistilahkannya. Tetapi maksud saya kenapa ini penting disampaikan ke publik? Baik. Karena agar ada awareness dari masyarakat kita yang memang mobilitas kita itu cukup intens gitu dari negara yang bersangkutan. Baik. Bagaimana progresnya? Seberapa siap kita untuk mengantisipasi banyaknya kasus positif? Ini semuanya masih dalam tahap koordinasi ya, walaupun pembicaraan sebetulnya upaya untuk mempersiapkan mulai dari pemilihan akan di mana itu sudah dilakukan. Jadi persiapan kita sudah sejak pada saat itu. Nah sekarang pun untuk di Pulau Galang ini masih dalam tahap persiapan. Kita ketahui bahwa sudah ada rencana di sana untuk mempersiapkan hampir sekitar 1.000 tempat tidur di sana. Kapan ya. akan Untuk selesai? ini adalah untuk mengantisipasi. Nah ini masih saya belum bisa mengatakan sekarang itu kapan selesai. Tapi saya tahu bahwa persiapan itu sudah dilakukan. Tidak sederhana misalnya mengubah satu rumah sakit ya, karena ini melibatkan semua pihak, kemudian dan tidak hanya sekedar masalah kesehatan saja. Tapi semoga rumah sakitnya juga harus distandarisasi, segala macam fasilitasnya harus disiapkan. Kalau misalnya di Tiongkok 1 minggu bikin rumah sakit, semoga kita bisa minimal 2 minggu, Bu.
kembali Mas Hermawan soal local transmission. Kasus nomor 27, apa yang Anda khawatirkan dari local transmission? Local transmission itu menunjukkan ada semacam silent movement yang terjadi di tengah masyarakat kita. Tanpa kita tahu. Tanpa kita tahu dari mana sumber asalnya, di mana pola gerakannya, dan bagaimana simptomnya. Karena kenyataannya 50% case ini sejauh ini asimptomatik. Nah, artinya apa? Artinya 50% dari ribuan orang yang kena ini tidak menimbulkan gejala, menunjukkan gejala asimptomatik. Betul. Gitu. Di saat kita tidak tahu, misalnya kasus nomor 27, dapat dari mana, apa yang mesti dilakukan? Tiada cara lain, melainkan pemerintah harus melakukan pendekatan komunitas yang saya sebut dengan community based. Dan ini adalah kelengkapan dari upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Apa yang kemudian bisa kita lakukan bersama-sama? Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita juga masyarakat. Apa yang bisa dilakukan, Bu? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa untuk mencegah terjadinya penularan. Dan itu bisa kita lihat sebetulnya di antara 5 protokol yang kita buat. Pertama adalah kita mendorong masyarakat untuk secara sukarela menyadari dirinya jika dirinya ini beresiko untuk melaporkan, terutama untuk yang di port of entry. Yang kedua adalah active case finding yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sementara ini adalah dengan kontak tracing ya. Yang berikutnya adalah membatasi diri kita supaya tidak mudah terinfeksi. Kemudian yang terakhir adalah upaya untuk memotong transmisi dari virus ini. Dan saya yakin sekali bahwa 5 protokol itu sebetulnya kita buat adalah salah satu upaya untuk mengatasi hal ini. Tinggal bagaimana kita memperkuat protokol ini supaya lebih praktis dan mudah untuk diimplementasikan. Dipersembahkan oleh